Halo, perkenalkan nama saya Etika Rislina Giawa, asal Nias, mahasiswa Saluk Prawira, jurusan Teknologi Pendidikan, semester 4. Baik, pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh ini, saya mencoba untuk menjelaskan kesimpulan dari materi sesi 1 sampai pada sesi ke-7. Pada sesi pertama ini membahas tentang memfasilitasi orang belajar. Jadi, cara untuk memfasilitasi orang belajar itu yaitu misalkan di tempat kita mengajar atau di ruang kelas, perlu kita menyiapkan atau kepala sekolah menyiapkan seluruh alat teknologi, misalkan komputer atau laptop, laboratorium, guna untuk kemajuan cara belajar siswa supaya semakin meningkat dengan adanya teknologi sekarang. Sekarang tiba pada sesi kedua, yaitu pembahasan mengenai pendidikan jarak jauh. Jadi misalkan saya ambil contoh sendiri, saya yang kuliah di UT, jadi sangat banyak keuntungannya. Salah satunya yaitu kita bisa kuliah sama kerja, dan kita bisa mengakses materi kita di mana saja, asalkan misalkan kita mempunyai kuota, kita bisa mengaksesnya di mana saja karena telah disediakannya e-learning atau tutorial tempat belajar khusus untuk mahasiswa UT. Jadi sangat banyak keuntungan jika mau kuliah di UT ini dan bisa melakukan proses belajar tanpa harus bertatap muka dengan dosen ataupun tutor. Sekarang tiba pada sesi ketiga, yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang memiliki banyak variasi yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan peningkatan konsep-konsep, misalkan seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, dan blended learning. Jadi, pada pembelajaran PJJ ini banyak sekali manfaatnya bagi kita untuk menggunakan alat-alat elektronik, misalkan seperti media, internet, standone, komputer, dan lain sebagainya. Sekarang sesi keempat. Pada sesi keempat ini, kita akan membahas atau saya menjelaskan fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Jadi fungsinya yaitu untuk memberikan peluang kepada mahasiswa atau peserta untuk melanjutkan pendidikan atau perguruan tinggi dengan kuliah sambil kerja. Jadi solusinya jika ini kuliah sambil kerja, maka kuliah di UT yang memiliki banyak lowongan kerja bisa kerja sambil kuliah tanpa harus berfokus pada setiap pembelajaran. Jadi ada waktu belajar di UT ini hanya 2 bulan waktu tutorial. Setelah itu UAS. Oke, sekarang tiba pada sesi kelima. Jadi pada sesi kelima ini saya akan menjelaskan mengenai memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Jadi di sini teknologi pendidikan berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik dan sistemik untuk digunakan dalam melayani sejumlah besar peserta didik yang sangat heterogen. Oke, sekarang tiba pada penjelasan sesi ke-6, yaitu bahan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya bahan pembelajaran jarak jauh yaitu HP Android, laptop atau komputer, terus jaringan atau kuota internet yang kuat untuk mengakses setiap materi yang akan kita bahas, serta gedung tempat pertemuan mahasiswa-mahasiswi kepada dosen atau tutor. Sekarang tiba pada akhir pembelajaran atau pembahasan, yaitu sesi ke-7, yaitu mengenai materi manajemen pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini manajemen pembelajaran jarak jauh itu mempunyai berbagai subsistem yang
perintikan subsistem dasar yang terdiri dari peserta didik, proses dan strategi interaksi pembelajaran, penilaian, sertifikasi, dan akreditasi, serta lulusan yang kompeten. Subsistem dasar tersebut didukung oleh seperangkat subsistem utama yang terdiri dari kurikulum yang relevan, bahan pembelajaran, bermedia, layanan peserta didik, infrastruktur, teknologi komunikasi, fungsi administratif dan akademik, serta sistem jaminan kualitas yang baik. Oke, sampai di situ saja penjelasan dari ya mengenai materi sesi 1 sampai materi sesi ke-7. Kepada Ibu Tutor, terima kasih atas bimbingannya selama mengikuti proses pembelajaran dari sesi ke-1 sampai sesi ke-7 ini. Semoga Tuhan memberkati. Salam damai, salam sejahtera.